Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu!
Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu dalam ibadah kita sore hari ini. Dan kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Timotius Tan. Sebelum kita mulai ibadah, mari siapkan dirimu semua, sungguh-sungguh kita beribadah di rumah, tetapi kita sama-sama tetap mau merasakan dan menghormati kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
Sebab sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau lewat ibadah kami. Sekalipun Tuhan, ibadah yang kami lakukan hanyalah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama, yang hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami beribadah, kami sungguh-sungguh Tuhan menghadap Engkau dengan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami. Sehingga kami boleh diajar kebenaran lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara semua. Kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Yesus berjanji, Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku.
Indah pelangi. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus yang tercinta. La 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 la. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati kau ku puja. Segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, luruh di hadapanmu. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku. Haleluya. Segenap hati. Nyanyi bersama-sama. Segenap hati kau ku puja. Segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, luruh di hadapanmu. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku. Indah pelangi. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, luruh di hadapanmu. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kita lewat kebenarannya. Betapa singkatnya umur hidup kami ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami memaknainya dengan benar. Betapa singkatnya, Betapa singkatnya hari, umur manusia. Bagai
detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sapalah kami melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Hanya 70 tahun. Hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajar. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kasih karuniamu, anugerahmu. Kembali Bapa beri kesempatan bagi kami, setelah kami memuji, menyembah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat yang begitu penting kepada murid-muridnya. Dan tentu pesan ini juga bagi kita orang percaya saat ini. Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, sore ini saya rindu mengajak kita belajar khususnya tentang kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus sangat mengharapkan bahwa murid-muridnya
yang akan diutus. Setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya diharapkan menjadi saksi Tuhan. Ya. Nah, kata saksi di sini ya witness. Ya, witness itu dari kata martus, ya martus. Martus ini berarti ya juga adalah martir, ya martir. Nah, martir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus minta supaya murid-muridnya menjadi saksinya, ya, menjadi saksi, menjadi martur, ya martur, witness, yaitu martir, yaitu orang-orang yang berani berjuang hingga mati, ya, hingga menyerahkan nyawanya demi membela iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu sangat fair kepada murid-muridnya. Ketika orang banyak mengikuti Yesus, beliau katakan, siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal diri, harus memikul salib. Ya. Harus siap menderita bagi Tuhan kalau mau ikut Tuhan Yesus. Ini sangat fair sekali. Ya. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau kamu ikut aku, ya, kamu akan menjadi orang yang berlimpah harta. Jabatanmu akan naik, ya. Kamu akan sukses secara materi, secara dunia. Kamu akan punya jodoh, punya keluarga yang baik dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal itu kepada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajukan syarat, ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Mau ikut aku harus menyangkal diri, harus memikul salib. Dan memang sejarah gereja mencatat bahwa murid-murid Yesus, khususnya ke-11 murid Yesus ini ditambah Paulus, mereka menjadi martir, ya. Mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan nyawa, hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mereka memberitakan Injil, memberitakan kebenaran dengan begitu berani. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Nah, memang kondisinya beda dengan saat ini ya Bapak Ibu, di mana saat ini kalau orang mau ikut Yesus seringkali ya, mohon maaf pendeta seperti saya ini ya cukup banyak yang menjanjikan, ayo ikut Yesus, nanti bisnis berhasil. Ayo ikut Yesus, nanti dapat pasangan hidup. Ayo ikut Yesus, nanti keluarga bahagia, ya. Ikut Yesus, nanti dapat mujizat, ya. Nah, Pak Bu, kondisinya ya sangat jauh sekali. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Kita harus kembali kepada Injil yang murni, kepada kebenaran yang sejati. Tuhan memang sanggup bisa menolong kita, ya. Sang Allah Bapa sanggup memelihara anak-anaknya dengan sempurna. Allah Bapa sanggup ya menyembuhkan yang sakit, ya, memberikan jodoh, ya, memberikan berkat-berkat jasmani atau materi kepada anak-anaknya. Tetapi ingat, itu bukan tujuan utama, ya. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita mengiring Tuhan adalah bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup berkenan kepada Tuhan, ya, dengan berani menyerahkan ya nyawa kita, segenap hidup kita bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi, kita ini ya untuk menjadi saksi Tuhan harus hidup dipenuhi Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Artinya bahwa kita harus mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Hidup kita harus dikuasai oleh Roh Kudus.
Hidup kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, dipenuhi Roh Kudus tidak harus selalu kita dengan berbahasa roh, ya. Karena bahasa roh adalah karunia bagi orang percaya, ya. Jadi jangan memutlakkan bahasa roh, ya, sebagai tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu bisa diberikan karunia bahasa roh, silakan, puji Tuhan, pakai. Tapi kalau enggak, jangan ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan sebelah, ya. Laba-laba, ya, karena mikirnya untung melulu gitu. Untung, laba-laba, begitu kan ya. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jangan paksakan diri kita. Masing-masing setiap orang punya karunianya. Yang pasti orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang taat kepada Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ya, jadi ini syarat yang pertama, harus penuh Roh Kudus, harus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, untuk bisa menjadi saksi Tuhan, ya. Kisah 22 ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah 22 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Ya. Kita bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita sudah melihat, mendengar. Ya, jadi ada lihat, ada dengar. Baru kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Artinya, Bapak Ibu, kita harus mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, baru kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi, nggak mungkin kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu tahu banyak ayat-ayat Alkitab, ya, hafal banyak ayat Alkitab, bagus. Tapi nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu harus sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman Tuhan. Harus punya, ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Harus praktek, Bapak Ibu Saudara. Harus ada melewati latihan-latihan soal dalam kehidupan kita, dalam sekolah kehidupan kita ini. Gak bisa enggak, Bapak Ibu Saudara. Ayo belajar, ya, alami Tuhan, jumpai Tuhan. Nah, di sini kita harus mau belajar berdoa, ya, cari Tuhan, doa. Nah, Bapak Gembala pembina kita, ya, Gembala senior kita selalu mengajak jam 5 pagi doa bersama lewat Zoom. Ayo Bapak Ibu, kita siapkan waktu kita. Sempatkan, ya, berjuang bangun pagi walaupun mungkin ngantuk-ngantuk awal-awal gitu, ya. Jadi saking kusuknya doa, ya, aminnya jam 6 gitu, ya. Aminnya jam 6 artinya bangun jam 6 begitu, ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi itu nggak akan lama, ya. Beberapa hari nanti Bapak Ibu bisa terlatih, pasti bisa terlatih, ya. Nah, yang penting tekad sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, mau mengalami Tuhan, ya. Kalau ada satu kejadian, Bapak Ibu Saudara, tabrakan, ya kan. Nah, ternyata dikatakan begini, Bapak ini, ya, cerita, wah ini begini, wah mobilnya begini, waduh tadi yang ditabrak, aduh kesian, ya, berdarah. Oh begitu ya Pak. Jadi tadi Bapak ngelihat kejadiannya. Oh enggak, loh kok enggak Pak? Iya saya diceritain sama orang lain begitu kan ya. Ya itu nggak bisa jadi saksi Bapak Ibu. Saksi itu adalah orang yang melihat, ya, langsung, ya, mengalami langsung, melihat langsung atau mendengar langsung. Nggak bisa cuman kata orang saja, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya Ayub diberi kesempatan, ya, untuk mengalami penderitaan yang begitu berat, yang begitu sulit. Dalam satu hari seluruh anak Ayub mati. 10-10-nya Bapak Ibu. Aduh, ya. Satu orang mati sih masih nggak apa-apa lah, masih 9. 5 orang mati, ya masih 5 lah, begitu kan ya. Itu juga kalau bisa jangan satu hari dong ya, dicicil begitu ya. Sebulan 1 misalnya kan ya. Itu aja juga pasti syok juga orang tua seperti itu. Ini 10 anak 1 hari mati. Kekayaannya 1 hari ludes Bapak Ibu. Asetnya habis ya. Itu kalau kayak saham tuh, tadinya saham nilainya tinggi, tahun itu sahamnya 0 ya. Kagak ada nilainya begitu kan kira-kira ya. Waduh itu pasti stres minta ampun. Nah Ayub mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, mengalami penderitaan. Nah disitulah Ayub mengalami Tuhan. Disitulah Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan beliau berkata setelah melewati semuanya,
Dulu dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, wah ini indah luar biasa. Ya, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu kata pendeta doang kan nih. Ya, oh Tuhan baik, amin. Ya, oh Tuhan Maha Kuasa, amin. Tapi nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan seperti apa. Ya, kadang mengerti kebaikan Tuhan tuh hanya apa? Urusan sukses, ya, sukses dalam studi, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam bisnis, sukses dapat jodoh, ya, sukses punya keluarga bahagia. Nah, mikir baiknya Tuhan tuh karena bisa sukses. Nah, ini juga salah juga, ya. Kesuksesan kita, ya, bukanlah kepada hal-hal materi, bukan kepada hal jasmani. Kesuksesan kita adalah karena kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak kesukaan Bapa di surga. Itulah kesuksesan kita yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi harus punya pengalaman pribadi, langsung terlebih dahulu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 10. 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ya, wah ini luar biasa sekali. Jadi harus penuh Roh Kudus, harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan selanjutnya harus rela mempersembahkan segenap hidup bagi Tuhan. Ya, Paulus rela membagi Injil Allah, membagi kebenaran yang murni, kebenaran yang sejati. Ya, apa yang beliau pelajari bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga ya beliau melakukan kebenaran itu, ya, melakukan kebenaran. Nah, rela dibagi Injil Allah itu, rela bagi kebenaran, nggak pelit, ya. Tiap-tiap orang dinasehati, tiap-tiap orang ya dibimbing kepada kesempurnaan kepada Kristus. Nah, selain Injil Allah, Rasul Paulus juga rela membagi hidup kami sendiri katanya, ya. Rela membagi hidup. Ya, rela membagi hidup. Ya, sharing life. Bagi hidup. Nah, ini yang sulit, ini nggak gampang, ya. Bagi firman Allah ngomong gampang, tapi bagi hidup praktek, ya, teladan, waduh Pak Bu, nggak gampang ini, susah. Tapi Paulus sudah melakukannya, bisa melakukannya, ya. Nah, Paulus berusaha berjerih lelah, capek-capek, ya, kerja siang malam, jangan menjadi beban bagi siapapun juga, memberitakan Injil Allah, Injil Kristus, ya. Wah, luar biasa sekali. Ini kiranya memacu kita para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, terus semangat, ya. Kerja untuk Tuhan, ya. Kerja keras, berusaha, berjuang supaya jemaat Tuhan makin mengenal Tuhan, makin cinta Tuhan. Dan Paulus juga berani menuliskan bahwa betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami. Artinya dia sungguh menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Paulus bukan sombong, tapi memang beliau ya bisa menjadi teladan sehingga beliau berani berkata, jadilah pengikutku, ya, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kisah 1 ayat 22, ya, Kisah 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dari ayat 21-nya, ya, ayat 21-nya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul, ya, dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes
sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk, perhatikan, menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya. Bagaimana bersaksi? Cara bersaksi adalah kita harus memberitakan, menyaksikan isi yang benar tentang kesaksian itu, yaitu kebangkitan Yesus. Ya. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menang atas kuasa dosa dan maut. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Ya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita, inilah yang menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ya. Haleluya. Jadi yang kita saksikan kepada dunia ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang juga kelak akan datang ke dunia ini kedua kalinya menghakimi semua orang. Ya, yang semua orang harus memberi pertanggungjawab di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi 4 hal ini yang saya rindu bagian pada kita. Yang pertama, ayo kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, alami dulu Tuhan dalam hidup kita, ya, untuk kita menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga, yuk kita rela persembahkan segenap hidup kita. Bukan hanya berita Injil Allah, ya, bukan hanya Injil Allah yang kita beritakan, tapi juga hidup kita. Perbuatan kita berbicara lebih keras dari perkataan kita. Dan yang terakhir, ingat, isi kesaksian bukan tentang diri kita, ya, bukan kesaksian-kesaksian pribadi kita. Isi yang benar adalah tentang kebangkitan Yesus, yaitu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang mengasihi kita, Allah yang sudah datang ke dunia ini, disalibkan bagi kita, mati bagi kita, menebus seluruh manusia, mengampuni dosa seluruh umat manusia. Selamat berjuang menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kembali Bapak Ibu, saya undang kembali untuk bangkit berdiri, untuk terima berkat daripada Tuhan Yesus kita. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu, setiap insan berpulang masuk ke abadian. Ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Bapa telah berfirman sore hari ini. Bapa telah menyampaikan isi hatinya. Dan bagi setiap kami yang mendengar, agar melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Bapa telah mengutus hamba-Mu, Bapak Gembala Jemaat kami yang kami kasihi, Pendeta Dr. Timotius Tan, yang telah menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Berkati kehidupan, pelayanan, dan setiap aktivitas, biarkan dia menjadi berkat dimanapun berada. Bapak juga memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Pemusik, pemuji, soundman, kru media, dan setiap kami yang sudah ambil bagian tanpa terkecuali. Tuhan menyertai dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Saatnya kami akhiri ibadah sore hari ini.
Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, serta penyertaan dari Roh Kudus dan penghiburan yang akan menyertai setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kembali Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih kesetiaan Bapak Ibu dalam menyertai ibadah kami secara online hari Minggu 9.30 dan sore hari pukul 16. Ada aktivitas ibadah tengah minggu melalui Zoom dari Selasa sampai Sabtu. Dan khusus hari Sabtu pukul 7 pagi ada ibadah doa pagi secara langsung atau live streaming. Ikuti terus ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Dan jangan segan-segan untuk menghubungi nomor-nomor di bawah ini dalam hal pelayanan, doa di rumah, konseling, dan apapun. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo
adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu.